Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita sudah akan bahas tentang pengolahan datanya ya. Jadi saya sudah lihat beberapa, sudah ada yang mencantumkan verbatimnya, juga ada beberapa yang belum selesai membuat verbatimnya. Oke, yang saya minta atau yang menjadi tujuan akhir dalam penelitian kualitatif ini, mengingat waktunya tidak cukup panjang, tidak seperti kalian harus menggunakan penelitian kualitatif, jadi cukup buat verbatimnya untuk pertemuan pertama saja ya. Untuk buat pertemuan pertama saja. Bagi yang sudah mengerjakan sampai pertemuan kedua ya tidak apa-apa. Artinya begini, kalian kan ada beberapa kali bertemu dengan si informan atau bertemu dengan subjek. Nah, yang kalian buat verbatimnya cukup satu aja. Sisanya itu tidak usah dibuat verbatim, cuma kamu dengarkan, kemudian kira-kira kamu mendapatkan temanya seperti apa. Nah, yang tadi saya sarankan itu tidak boleh dilakukan nanti saat skripsi, karena ini hanya menyingkat waktu supaya jauh lebih cepat dalam membuat laporan penelitian kualitatifnya ya. Jadi laporan kalian pada akhirnya tidak akan sempurna, tidak akan maksimal, karena yang kalian buat, yang kalian analisis hanyalah pertemuan pertama, yang mana bisa jadi banyak data-data yang belum lengkap begitu. Namun apabila kalian menggunakan psikodiagnostik, jadi menggunakan tugas psikodiagnostik di mana semua semua hasil wawancara harus dibuat verbatim, ya berarti harus dicantumkan semua sekalian, toh tidak apa-apa. Jadi sekalian juga belajar. Oke, kita langsung saja ke yang pertama. Ini yang akan kita bahas hari ini adalah bab 4. Bab 3 kemarin sesuai dengan masukan-masukan saya, monggo diperbaiki. Nanti akan saya cek kembali di laporan akhir, yaitu di UAS-nya. Nah, ini verbatimnya, contoh verbatimnya, tabelnya. Tolong dibuat seperti ini. Mungkin untuk waktu tidak perlu ya, tapi nanti untuk skripsi kalian harus mencantumkan waktunya. Kalau untuk kali ini, untuk di mata kuliah ini, untuk kolom waktu ditiadakan saja. Jadi langsung nomor baris, verbatimnya, kemudian tulis deskriptif label dan analytical label ya. Nah, kalau kamu lihat ini ditulis miring, ini adalah pertanyaannya. Tuliskan pertanyaannya, kemudian jawaban si subjek seperti ini ya. Kok ada nomor baris 1, 2, 3, jadi tabel ini usahakan tidak akan berubah ukurannya ya. Jadi ketika sudah sampai sini, sudah kalimat sampai sini, kamu enter ya. Kemudian sudah sampai sini enter, sampai sini enter, selesai. Nah, setiap baris ini disebut nomor, diberi nomor. Kenapa diberi nomor? Supaya nanti ketika kamu menganalisis, kamu bisa merujuk langsung ke nomor baris tersebut. Jadi misalnya ya, di bab 4 kamu mengatakan bahwa di kalimat di baris ke-10 si subjek mengatakan ini. Nah, orang lain yang melihat analisamu akan bisa mengecek ke data mentah. Yang ini yang disebut validitas argumentatif ya. Bisa mengecek ke data mentah kamu di baris nomor 10, kemudian nanti ngecek. Oh ya, betul, di baris nomor 10 si subjek mengatakan ini. Oke. Itu poin yang pertama yang harus kamu lakukan ya. Poin kedua, beri bold ya, kata-kata dari subjek yang sesuai dengan topikmu ya. Ini kan kata-kata subjek yang sesuai dengan tentang pekerjaannya saat ini. Misalnya ada tadi saya lihat ada punyanya beberapa teman, itu tentang misalnya tentang kebersyukuran. Ada pertanyaan misalnya, menurut Anda saat ini
situasi yang Anda alami ini seperti apa? Misalnya jawabannya adalah, oh saya sangat puas, saya sangat puas dengan situasi saat ini. Saya sangat puas dengan penjualan saya. Nah, saya sangat puas dengan penjualan saya, itu bisa kamu kasih bold, kamu lebih tebalkan ya, fontnya kamu tebalkan. Nah, itu kenapa harus ditebalkan? Karena menunjukkan bahwa itu adalah kata-kata penting atau jawaban yang penting dari si informan. Jawaban yang penting yang perlu kamu analisa. Jadi dalam verbatim, dalam wawancara, kamu harus menemukan kata-kata penting atau kata-kata kunci yang disebutkan oleh si subjek yang bisa kamu analisa. Oke, kamu lihat lagi yang dicontoh. Baiknya karena apa, Bu? Ini pertanyaannya. Karena batik yang dulu itu sudah hilang bertahun-tahun, sekarang itu muncul kembali. Nah, dia merasa bersyukur. Nah, ini adalah poin penting bahwa di mana pekerjaannya itu dia senang karena apa yang menjadi kesenangannya itu, apa yang menjadi hobinya itu bisa muncul kembali, bisa terkenal kembali. Nah, itu yang harus diberi tebal ya, di bold gitu. Nah, oke, itu dulu ya. Kemudian langkah berikutnya, jadi lakukan itu dulu semua gitu ya. Kemudian ke descriptive label, atau boleh juga dari per satu-satu begini ke descriptive label, kemudian analytical boleh. Jadi kita lihat ya, yang pertama adalah suatu pekerjaan kulo saya mawon. Nah, ini bisa diartikan, descriptive label itu diartikan gitu ya. Kamu deskripsikan kembali. Pekerjaan yang dilakukan subjek baik. Ya. Baik-baik saja. Subjek melakukan pekerjaannya baik. Kemudian di kalimat yang berikutnya, karena batik yang dulu itu sudah hilang bertahun-tahun. Nah, subjek merasa senang karena batik bisa hidup kembali, karena batik bisa muncul kembali, karena batik bisa tenar kembali. Nah, itu yang kamu tuliskan di descriptive label. Ya. Karena ini kan berupa jawaban. Coba ubah menjadi sebuah kata-kata yang deskriptif. Ya. Kemudian, ketika dari sini kamu bawa ke analytical label. Analytical label ini adalah dari aspek dari wawancara yang kamu tuliskan. Ada tuh indikator, atau dari wawancara itu kan ada aspek kemudian indikatornya. Nah, analytical label itu kamu dapatkan dari aspek dan indikator yang kamu gunakan. Jadi misalnya kalau wawancara itu kan ada aspek, kemudian ada indikator, kemudian ada pertanyaan, ya kan? Nah, pertanyaan itu kan dibuat dari aspek dan indikator tersebut. Nah, dari jawaban si subjek ini kira-kira masuk indikator yang mana sih? Nah, tuliskan indikatornya di sini. Makanya disebut analytical tabel. Karena kita mencocokkan apa yang ada di jawabannya subjek dengan tema yang kamu gunakan. Aspek yang kamu gunakan. Ini yang disebut teori led tematik gitu ya. Tematik teori led. Saya lupa urutannya. Teori led tematik itu. Jadi kamu berdasarkan teori yang ada, yaitu aspek-aspek yang ada, kamu telaah kepada jawaban subjek. Jadi jawaban subjek A itu kira-kira masuk aspek yang mana? Jawaban subjek B itu kira-kira masuk aspek yang mana? Jadi kayak ini yang diberi tebal ini kira-kira masuk aspek apa? Oh, ternyata masuk aspek tanggapan subjek terhadap pekerjaan yang dilakukan. Bisa jadi aspek ini akan muncul berkali-kali. Jadi kamu harus melihat jawaban dari subjek. Kadang apa pertanyaanmu, misalnya pertanyaanmu tentang tanggapan ya. Bisa jadi jawabannya bukan tentang tanggapan. Nah,
analytical labelnya juga bisa jadi bukan tentang tanggapan, tergantung dari jawabannya si subjek. Oke. Coba buat itu. Kalau ada kesulitan atau kalian mau misalnya butuh peneguhan, coba buat beberapa label ya, deskriptif label dan analytical label. Kemudian tunjukkan ke saya kalau kamu ingin butuh peneguhan apakah yang kamu kerjakan itu betul atau tidak ya. Silakan japri saya. Tunjukkan screenshotannya atau tunjukkan filenya gitu ya. Oke, nah kalau kamu sudah membetulkan verbatim, jadi langkah pertama yang harus kamu buat adalah membetulkan verbatimnya. Kemudian langkah keduanya adalah bab 4. Ya, ini sudah detail-detailnya sudah saya jelaskan, sudah saya tuliskan di PPT. Namun yang harus dikumpulkan sampai sampai minggu depan itu cukup sampai 43.1 sampai pengolahan data penelitian. 4.3.2 dan 4.4 dan bab 5 akan dibahas minggu depan ya. Oke, persiapan penelitian. Di 4.1.1 persiapan penelitian, uraikan saja apa saja yang kamu lakukan sebelum terjun ke lapangan. Hal yang kamu persiapkan terkait proses pengambilan data. Yang kedua, perizinan penelitian. Jadi bagaimana kamu proses minta izin untuk melakukan penelitian, bagaimana kamu melobi si informan untuk melakukan penelitian. Nah, ini sudah ada contohnya, tidak untuk ditiru ya, tidak di copy paste atau tidak diketik ulang persis, tapi intinya tentang ini ya. Bolehlah mirip-mirip dikit tapi tidak copy paste. Coba diubah kata-katanya. Ini punya kakak tingkat kalian. Oke. Nah, untuk yang perizinan pun seperti ini. Oke, nah 4.2 proses pengambilan data. Ada 4.2.1 setting dan timing penelitian. Uraikan bagaimana kamu mengatur waktu dengan informan, bagaimana janjiannya gitu ya. Terus bagaimana kamu mengatur situasi pengambilan data, bagaimana kamu menempatkan, mencari tempat yang nyaman, senyaman mungkin itu seperti apa. Kemudian yang kedua, kronologi dan kegiatan penelitian. Uraikan kronologis pengambilan data yang dilakukan. Jadi nanti buat tabel seperti yang ada di contoh, lalu berikan deskripsinya. Dan ini adalah yang setting tadi, ya. Nah, kronologisnya seperti ini. Jadi kamu tuliskan tanggal, waktu, tempat, dan ini wawancara yang keberapa. Wawancara pertama, wawancara kedua. Kemudian kondisi lingkungan yang dimaksud ini adalah berada di mana dan situasinya seperti apa. Apakah bising, banyak orang yang lalu lalang, atau berada di ruang tamu, tapi ada keluarga yang sering keluar masuk. Nah, itu kamu harus tuliskan di situ. Nah, yang ini adalah deskripsinya. Jadi kamu yang tadi di sini di kondisi lingkungan ini hanya sekilas saja. Kemudian, nah di pertemuan yang di deskripsi sini, ini kamu tuliskan secara detailnya, ya. Oke, nah 4.3 hasil penelitian. Nah, nanti kalian cukup sampai 4.3.1 pengolahan data penelitian ya. Kalian cukup sampai di sini. Nah, uraikan langkah-langkah yang kamu lakukan setelah pengambilan data. Misalnya membuat verbatim, kemudian melakukan pemeriksaan berulang untuk menjamin kelengkapan data mentah. Ini hanya dalam bentuk satu paragraf pun tidak masalah ya. Cukup sampai di sini, nanti 4.3.2 dan seterusnya akan kita bahas minggu depan. Kalau kalian mau lihat-lihat silakan, sudah saya tuliskan di sini. Oke. Kalau bingung silakan japri atau tulis di forum diskusi. Kalau memang kalian enak ngomong, bertanyanya dalam ngomong, pakai voice note juga tidak masalah. Oke, selamat mengerjakan dan jangan lupa ya deadline-nya. Oke, terima kasih, sampai jumpa minggu depan.